Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dari kelas Tarbiyah B. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menjelaskan apa saja jenis huruf yang dihazaf dalam penulisan Rosem Usmani. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin sedikit menyampaikan pengertian tentang hazaf. Dalam mushaf Rosem Usmani atau penulisan Al-Quran, berdasarkan standar yang ditulis dalam masa Khalifah Utsman bin Affan, terdapat kaidah-kaidah khusus dalam penulisan huruf dan kata. Salah satu kaidah tersebut adalah hazaf, yang berarti penghilangan atau pengguguran huruf tertentu dalam penulisan, meskipun huruf tersebut tetap dibaca saat tilawah. Tujuan dari adanya hazaf di dalam penulisan Rosem Usmani ini yaitu untuk menjaga keseragaman penulisan dan berdasarkan tradisi atau penulisan awal mushaf. Selanjutnya, definisi hazaf secara bahasa artinya menghapus atau menghilang atau membuang. Secara istilah, hazaf adalah penghilangan huruf satu atau lebih dalam penulisan sebuah kata, walaupun dalam bacaannya huruf tersebut tetap dilafalkan atau diucapkan. Nah, selanjutnya, apa saja sih jenis huruf yang dihazaf dalam penulisan Rosem Usmani? Pembagian yang pertama, penghilangan huruf alif. Nah, penghilangan hazaf huruf alif ini sering terjadi di dalam Rosem Usmani, terutama setelah huruf hamzah atau penulisan huruf lain yang menyertainya. Contoh pada kata as-sholah. Nah, as-sholah ini ditulis tanpa alif setelah huruf lam. Nah, namun tetap dibaca as-sholah. Contoh yang kedua, kita ambil kata Ibrahim. Nah, Ibrahim ini ditulis alifnya setelah ro. Namun sebagian mushaf lain tidak menulis alif setelah ro. Nah, tapi tetap dibaca lengkap seperti Ibrahim. Nah, selanjutnya pembagian hazaf huruf yang kedua, yaitu penghilangan hazaf huruf waw. Nah, penghilangan huruf waw ini bisa dihazaf meskipun secara pengucapan tetap dibaca, terutama pada kata yang menunjukkan jamak atau bentuk dalam kata fi'il mudhari. Contohnya seperti yakulu. Nah, itu ditulis yakulu, ada wawnya. Tapi dalam sebagian mushaf lain itu wawnya dihilangkan, tapi tetap diucapkan seperti yakulu. Selanjutnya, penghilangan huruf ya atau hazaf huruf ya. Nah, ini kadang juga bisa dihazaf dalam kata tertentu, meskipun pengucapannya tetap ada. Contohnya dalam kata tajri. Nah, itu ditulis tajri, ada ya-nya. Namun dalam sebagian mushaf lain itu ditulis tidak ada ya-nya, seperti tajri. Nah, tapi itu tetap dibaca seperti tajri. Nah, selanjutnya itu ada kata lain seperti dalam kata bunia. Bunia ini penulisannya tetap seperti yang ditentukan, ada ya-nya di akhir. Namun bisa juga ditulis tanpa ya, namun bunyinya atau yang kita bisa baca seperti kata bunia juga. Selanjutnya, penghilangan huruf lam atau hazaf huruf lam. Kasus ini jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi dalam kondisi tertentu. Contoh dalam surat Al-A'la ayat pertama.
sabbihisma rabbikal a'la. Nah, lam di sini contoh pada kata al-a'la bisa tidak tampak sepenuhnya dalam penulisan lama, tapi ini lebih terkait gaya penulisan atau rosem dibandingkan hazf murninya. Selanjutnya penulisan atau penghilangan huruf nun, hazf nun. Kadang hazf nun ini dalam penulisan mushaf terjadi karena konteks gramatikal. Misalnya dalam fi'il mudhari majzum atau mansub. Contoh kita ambil dalam kata lam yakun. Nah, itu ditulis lam yakun, terdapat nunnya. Nah, tapi bisa ditulis juga dalam kata lam yakun. Nah, itu di akhirnya tidak terdapat nunnya, namun tetap dibaca seperti lam yakun. Di akhir nunnya sukun. Nah, jadi kesimpulannya hazf itu hanya berlaku dalam penulisan mushaf, bukan dalam bacaan atau tilawah. Selanjutnya, poin yang kedua, bacaan Al-Quran tetap mengikuti qiraah atau cara baca yang diturunkan dan tidak terpengaruh oleh penulisan huruf yang dihazaf. Selanjutnya, poin yang ketiga, kaidah hazaf merupakan bagian dari ilmu rosem al-mushaf, yaitu cabang ilmu yang mempelajari penulisan huruf dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulannya, penulisan ini mengikuti mushaf standar Utsmani yang disepakati dan disalin secara luas sejak dari masa sahabat Nabi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.